Oke, selamat pagi semuanya. Kita tunggu dulu yang lain. Panggilin dulu. Udah on, Pak. Oke, mute all dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Kita dulu aja ya. Bentar, lihat nasib. Oke, nasib. Oke. Ya, pagi, Pak. Tutup dulu. Tuh. Biar nggak mengganggu ini, yang mengganggu apa? Keobjektifan analisa. Soalnya kalau udah ada posisi susah untuk objektif ya. Amin, semoga sehat selalu semuanya. Sip. Oke. Ya, pagi semua. Gimana Oil? Nah kan tadi pagi gap down dia Pak. Oil tadi pagi gap down. Tuh. Belum bisa keluar ya Pak ya, dari areal ini belum bisa keluar. Terus belum ada kesepakatan di OPEC. Saya rasa nggak akan ada sepakat ya. Malah saya yang kena. Oke, kita lihat pagi ini kok jadi sign off ya. Kan nggak sign in di festival. Masa? Bingung lihat ini. Kita masuk semua. Zoom kenapa ini? Was not conveyed also cancel dulu. Dulu saya tunggu pada masuk dulu, lagi pada masuk nih rame. Kita dulu masukin dulu semuanya. Jadi oilnya tadi pagi udah kembali ngedrop ya, itu efek dari ini. Ternyata Trump kena PHP ya sama Rusia dan Arab Saudi ya. Ya itu kalau di trading fundamental disebut sebagai buy the news, sell the fact ya. Jadi pas saat ada isu kalau ada kesepakatan antara Trump bisa dapat bisa bikin Arab dan Rusia sepakat ya, terima aja dulu. Jadi pasar mulai terima, naik ke atas. Nyatanya pas pertemuan OPEC nggak ada tuh, sorry ya katanya. Malah ditunda. Oke, kita amati dulu data sepekan ini ya. Saya tadi mau udah share pandangan saya dari sisi, cuma ini sebagai pengingat aja untuk khusus untuk hari ini ya. Hari ini kalau kita lihat data ya, sebenarnya nggak, pekan ini kalau dilihat sekilas sih nggak ada yang seru sih dari sisi data ya. Dari sisi data nggak ada yang seru, kecuali tadi pagi ada ini nih. Nah ini si Perdana Menterinya mesti masuk rumah sakit sekarang. Terus yang isunya sih, ini isunya dia pakai ventilator ya. Kalau pakai itu ya serius, sekarang jadi serius. Saya jadi buruk juga ya doanya karena saya lagi ada posisi telepon. Oke. Ini seperti kalau keadaan jadi parah ya, tentu akan jadi tekanan tersendiri untuk BBP USD ya. Tapi juga bisa jadi kejutan di PON kalau dia dinyatakan sembuh, pasti luar biasa di PON. Jadi kayaknya 14 hari ke depan ya
10 hari nih dia. Buat kita mesti merhatiin dia nih. Gimana dia secara kesehatannya. Nah, terus hari ini ada, kalau di yang saya perhatikan sih, kalau lihat data sebenarnya nggak ada yang seru. Cenderung nggak ada yang seru. Cenderung nggak ada yang seru. Kemudian saya bingung juga. Mungkin lebih menarik kalau usernya itu kita kasih nama kita gitu, jadi lebih gampang manggilnya. Oke. Saran aja itu, saran aja. Oke. Nah, ini dari banyak ini saya rasa yang bisa diperhatikan ini tingkat pesanan ya, pesanan pabrikan. Kalau pabrik dapat pesanan, ya tentu akan ambil tenaga kerja lebih banyak. Cuma dilemanya sekarang kan, dilemanya kan di semua negara ada larangan berkumpul ya. Jadi ya ini deh, sekilas itu ordernya diprediksi menurun 1,9%. Kalau penurunan order, penurunan aktivitas pabrik berarti ya. Ini cenderung akan bikin kesan buruk gitu. Jadi di sini kalau jam 1 mungkin euro ada potensi untuk menurun. Sementara yang jam 4 3.30 ini ada data konstruksi PMI aktivitas bisnis di sektor konstruksi di bawah 50. Kalau di bawah 50 cenderung datanya dianggap buruk karena kasih tahu terjadi kontraksi di sektor itu. Nah, ini konstruksi tentunya yang pembangunan yang butuh banyak tenaga kerja ya. Jadi kalau ini lagi kontraksi ya, dia tidak akan banyak kebutuhan tenaga kerjanya. Jadi ini cenderung jadi buruk, concerning bisa kembali turun. Ditambah lagi ya berita si Boris Johnson masuk rumah sakit sekarang. Kemarin dia kan tetap stay at home ya. Nah, sekarang dia masuk rumah sakit. Jadi kalau kayak gini ya, saya rasa pound sterling punya tekanan untuk turun ya hari ini. Nah, ini nggak lihat teknikal. Dan ini sifatnya cuma analisa, namanya juga analisa ya, bisa aja salah. Analisa kan cuma untuk jadi alasan kita untuk entry. Ya. Kalau entry nggak dianalisa juga biasanya kita kadang-kadang main klik aja begitu. Analisa belakangan. Nah, kemudian di besok ada yang lumayan seru. Besok itu ada ini nih. Nah, ini yaitu keputusan suku bunganya RBA. Jadi kalau Selasa konsentrasinya bisa ke Australia. Nah, kalau di itu saya pakai rumus sederhana kalau mau menebak suku bunga gitu. Jadi kalau mau menebak suku bunga, tebakan saya tuh saya pakai rumus sederhana yaitu GDP tambah inflasi. Itu sama dengan suku bunga. Jadi kalau GDP-nya naik, inflasi naik, suku bunga naik. GDP turun, inflasi turun, suku bunga turun. Nah, di PDF yang semalam saya bagi itu GDP-nya Australia itu nggak sedang menurun, tapi inflasinya udah mulai naik. Jadi kalau gitu dia cenderung akan masih ya nggak bisa ubah, udah nggak akan ada kebijakan, nggak akan ada kenaikan ataupun pemangkasan, cenderungnya begitu ya. Cuma terkait penanganan COVID itu saya rasa perbankan sekarang kan lagi pakai suku bunga luar biasa rendah ya. Jadi mungkin aja dia hanya memperhatikan GDP-nya aja untuk kemudian dia turunkan suku bunganya. Jadi dia turunkan suku bunganya dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kenapa itu bisa terjadi ya? Saat suku bunga rendah kan pengusaha itu jadi semacam difasilitasi ya untuk terus berusaha. Itu ambil pinjaman kan, pinjaman jadi murah ya. Suku bunga rendah ya pinjaman jadi murah kan. Pinjaman murah, easy money itu ya cenderung ya diharapkan pengusaha yang ngambil yang kacau kalau konsumen yang ngambil karena jadinya. Nah, ini sih kesannya kayak gini nih, suku bunganya udah rendah, GDP-nya turun, inflasinya jadi naik, sepertinya yang mengambil pinjaman justru konsumen. Nah, kalau itu tetap dipertahankan, saya rasa sih si Australia malah bisa naik jadinya. Pagi Pak, oke. Saya rasa Australia malah bisa naik Aussie dolarnya ya. Kadang-kadang saya juga melihat dari sini. Kadang-kadang saya suka melihat dari bagian ini. Balance of trade. Cuma sekarang sih case-nya
saya agak abaikan besok karena ada COVID ini, ya itu boleh bilang agak mengacaukan regulator ya gitu, pengambil kebijakan. Nanti dikit-dikit kebijakannya mengarahnya oleh dampaknya COVID. Nah kalau normalnya nggak ada COVID, kita bisa mantaunya dari sini. Yaitu apa sih maksudnya angka positif ini? Angka positif ini kan artinya ekspor lebih tinggi daripada impor. Nah kalau ekspor lebih tinggi dari impor, tentunya akan lebih menguntungkan bagi dia kalau mata uangnya lagi melemah. Makin lemah dia, yang ekspor enak, ekspornya jadi enak, ekspornya akan diuntungkan. Nah, ini ekspornya lagi naik dia, ekspornya lagi surplus ya, jadi ekspornya lagi lebih tinggi daripada impor. Jadi mungkin dia kalau normal itu bank sentral cenderung akan mengupayakan pelemahan mata uangnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan pertama pakai suku bunga rendah. Nah, ini suku bunga rendah. Pakai suku bunga rendah, atau yang kedua dia pakai stimulus. Stimulus mereka juga ada. Semua negara sekarang punya stimulus gara-gara COVID nih. Jadi kalau dia ada dua pandangan nih, nah ini yang perlu menurut saya yang perlu kita jaga saat kita bikin analisa, itu kita tetap harus punya beberapa pandangan, jangan cuma satu pandangan sehingga nanti salah nanti ambil putusannya. Kalau dia pertahankan apa yang dia pertahankan? Yang dia pertahankan itu suku bunga rendahnya. Kalau itu benar yang pertahankan suku bunganya, maka dampaknya ya inilah mata uangnya akan melemah. Tapi dari sisi lain, dia normalnya harus bikin ini lebih rendah lagi, suku bunganya harus lebih rendah lagi. Jadi kalau dipertahankan tidak sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Balance of Trade, jadi itu auksinya bisa menguat. Nah saya udah siap tuh untuk itu, jadi udah standby untuk besok jam 11 kalau nggak salah, 11.30 kali, nggak apa saya jamnya. Oke, 11.30 besok ya, saya rasa ini luar biasa lumayan gitu ya untuk dijadikan ajang untuk trading ya. 11.30 mata uangnya yang basisnya Aussie. Saya tidak mencermati entah Anda teman-teman akan pakai Aussie Yen kah atau Aussie Kanada kah, saya nggak ngerti itu, tapi saya sendiri sih pakainya, saya cenderung pakai dolar aja nih, Aussie dolar ya. Nah di hari ini hanya ini, kemudian yang malamnya ada survei aktivitas bisnis untuk Kanada. Dia masih ekspansi ya, walaupun ekspansinya menurun. Nah, ekonomi Kanada dipacu oleh minyak, karena mereka adalah produsen nomor 4 terbesar dunia saat ini. Jadi kalau harga minyak kembali turun ya cenderung aktivitas bisnisnya akan juga menurun. Ini bisa pakai trik fundamental, saya rasa begitu nih, bisa pakai trik fundamental besok ya. Kalau hari ini sih jam 3.30 pakai trik fundamentalnya. Berarti ini pakai 325 dan 329. Jadi candle indikatornya di menit 25, candle untuk aksinya menit 29, mata uangnya GBP USD. Untuk hari Rabu ini jadi fatal kayaknya. Dengan kecuali 2 hari ini ada berita-berita dari OPEC ya. Ini jadi nggak terlalu. Tapi kalau dari OPEC adem gitu, nggak ada berita apa-apa. Nah ini kalau kembali positif lagi, jadi bisa memberi tekanan berlebih pada harga minyak gitu. Jadi bisa jadi harganya akan kembali turun kalau cadangan minyak Amerika terlihat semakin banyak. Sementara saya juga mengamati ini pengangguran nih. Penganggurannya melonjak ya, lagi-lagi ya dampak dari COVID ya. Dampak dari COVID kan kita semua pengangguran, jadinya ya di rumah aja kita kan. Nah kalau pengangguran naik ya ekonomi jadi buruk, kecuali yang trading ya enggak. Kecuali trading kalau lagi di rumah malah tradingnya malah lebih seru ya. Kayak pengangguran naik, ya mata uangnya akan melemah, USD CHF bisa terbang. Ya. Kamis ada ini kasih penjelasan kenapa kemarin mereka pangkas suku bunganya bisa-bisa. Lagi-lagi tentu paling dijelasin soal COVID pasti. Nah yang mau kita tahu adalah di FOMC minutes semoga aja dikasih bagaimana langkah dia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari COVID. Apakah dia pakai suku bunga rendahnya dia pakai lagi, dia mau pangkas lagi, atau dia tambah stimulus yang udah besarnya minta ampun itu unlimited katanya.
Nah, jadi ini jam 1, tapi kalau yang jam 1 saya suka lewat, nih jamnya tidur nih. Kemudian jam 1 juga tapi siang. GDP-nya UK. UK termasuk yang juara juga nih ya. Kalau kita lihat di ranking ya. Mana? Nih. Kalau di ranking gitu ya, kalau di ranking semoga kita nggak masuk ranking atas gitu, jangan. Sekarang yang masih bersaing kan, yang masih bersaing itu lihat ya, UK juga bersaing ya, UK juga bersaing, nggak mau kalah deh. Mana? Saking banyak datanya nih. Ya, Amerika masih ranking 1 ya, kemudian Spanyol, Italia, Jerman tuh. UK kan masuk nih 10 besar nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ranking 8 dia. Ranking 8, nah, semoga kita nggak naik. Indonesia kan kadang-kadang suka gitu ya, nggak mau kalah gitu. Ya semoga enggak gitu, semoga enggak. Ya. Untuk yang ini jangan sampai ranking. Nah, UK kan masuk ranking 8. Saya rasa GDP-nya akan masih turun ya. Perdana Menterinya juga di rumah sakit kan. Tapi ini yang mandi sebenarnya yang dilihat itu yang kuartal ya. Kemudian dari ini industrial production nih. Ini unik nih, industrial production dan manufaktur tingkat produksi ya. Ini untuk bulan Februari. Februari kan udah mulai trennya COVID ya. Jadi kalau di sini kalau produksinya terlihat naik, ini luar biasa. Kalau benar keluarnya pakai angka positif, artinya terjadi peningkatan produksi sektor industri dan manufaktur. Ini bisa bikin poundsterling naik jadi. Karena luar biasa di keadaan lagi pandemi, kemudian produksi kok naik gitu. Itu luar biasa. Jam malamnya, sesi malam ini lagi. Ini sekarang adalah tingkat pengangguran terbesar Amerika sepanjang masa. Jadi kalau kita pakai data ini, kemarin mau saya share juga tapi kehilangan ide untuk ngetik. Lama-lama tuh lebih seru, bukan ngetik yang seru sebenarnya, ya ngekliknya yang lebih seru. Oke, lihat di labor, kita ke initial jobless claim. Sampai hilang semua datanya tuh. Dari dulu itu Amerika itu kalau dia sepanjang masih di bawah 300.000 penganggurannya di bawah 300.000, datanya masih dianggap bagus. Kali ini enggak. Kali ini kalau kita lihat ini bukan grafik jobless claim itu kan setiap minggu rilis ya. Jadi kalau kemudian misalnya saya pakai data 25 tahun, tetap aja ini angka tertinggi 25 tahun. Pakai yang maksimumnya yang kalau di sini maksimumnya bisa 70 kalau salah ya. Enggak 70. 50-an tahun ya. Ini juga tetap angka tertinggi. Jadi kalau ini kembali tinggi ya, saya sih lebih menilai yang responsif di data Amerika sekarang adalah Dow Jones ya. Dow Jones Index ketimbang ke US dollarnya. Orang lebih buat apa ya? Investor itu akan lebih menakutkan gitu. Kalau kayak gini tuh menakutkan gitu. Kebanyakan pengangguran, ngapain kita investasi di situ kan? Emang mau jadi pahlawan ya, mau dengan buka lapangan kerja baru di sana. Oke. Ini untuk yang hari Kamis ya. Jam 19.30. Ini pakai trik fundamental juga sepertinya bisa, begitu juga untuk data yang lain ya. Tapi ingat yang trik fundamental itu dari 10 kali 2 kali error. Wajib dia, error tetap wajib itu. Kemudian hari Jumat, ini pekan ini nggak terlalu banyak data, inflasinya Amerika. Inflasi Amerika. Inflasi Amerika prediksinya dia 2,2%. Kalau secara normal asal inflasinya di atas 2% sih sebenarnya kondisinya bagus. Normal gitu. Ini kenaikan harga normal. Naiknya cuma 2,2%, 2,3%, ini masih normal. Jadi cenderung kalau kemudian data inflasi itu adalah satu data yang sering digunakan
salah satu data yang digunakan oleh bank sentral untuk mengambil kebijakan suku bunga ya. Nah ini kalau kayak gini ya tidak akan memberi picu apapun ke The Fed. Jadi ini keadaannya bagus. Kalau bagus begini, mungkin di Jumat kita bisa lihat Dow Jones kembali naik. Asalkan inflasi masih di sini inflasi itu dia apa ya, harga barang itu boleh naik, tapi naiknya jangan kebanyakan, menyakitkan gitu. Jadi kalau ini tiba-tiba rilisnya 2,8%, nah itu jadi balik, jadi mengerikan mah, karena jadi masalah. Terutama di kondisi sekarang dengan harga barang yang lagi tinggi, orang pada nganggur, nah itu masalah. Maka yang paling mungkin lakukan pemerintah tambah stimulus, mata uangnya jadi lemah kayak gitu. Ini dari sisi fundamental. Jadi kalau hari ini cuma ada ini aja nih, jam 15.30 nih. Kayaknya asik trading bareng sih. Bentar. Oke, kita ke teknikal ya. PON ya, ini efek Perdana Menterinya masuk rumah sakit ya, siap-siap terjun lagi dia. Terus kalau lihat dari sini, cuma ya gitu, ini kejutannya kan kalau tiba-tiba Boris Johnson, yes, gue sehat katanya, terbang ini. Kalau dia langsung keluar dari rumah sakit, dia terbang ini. Nah, kalau kita lihat ini, dari sisi analisa aja, dan belum tentu benar juga, ini analisa versi saya, karena saya nggak pakai yang aneh-aneh, saya pakai dasar. Kita lihat ini ada gerakan turun nih, turun panjang begini, kemudian dia naik nih. Terus entah kenapa terhenti di sekitar ini, dia berhenti. Ditandai oleh shadow. Shadow itu kasih informasi mengenai level penting atau harga-harga sensitif dia. Sampai di situ nolak, sampai di situ dia nolak, dia reject itu nolak. Jadi kayak apa? Ini kalau di konvensional mungkin seperti sekarang ini, misalkan kita mungkin tahu ya harga pasaran masker itu normalnya berapa ya. Walaupun nggak dicatin, kita udah bisa nebak harga masker tuh kira-kira segitulah. Nah itulah dia shadow high. Harga tertinggi masker tuh kita udah tahu. Jadi kalau ada yang tiba-tiba bilang nih harga masker sebijinya 100.000, langsung bilang mahal gitu kan. Nah, itu shadow. Psikologis Pak, harga psikologis ya, harga psikologis. Kalau di candlestick dicerminkan dalam bentuk shadow. Nah, jadi kalau lihat ini saya bisa asumsikan ini trennya, ini koreksi. Kita bisa pakai sini Fibonacci ya, sederhana. Ditarik mengikuti trennya turun ya udah begini. Sehingga dia kasih tahu harga sekarang lagi memberi koreksi berapa persen dari tren. Nah, ada dua level yang paling diperhatikan, yaitu 50 dan 61,8%. Mana? Jadi yang diperhatikan ada di level ini dan di level yang ini. Nah, ini kelihatan dia memandek, dia terhenti di sekitar 61%. Terhenti dan kemudian kesannya sekarang tren continue. Jadi kalau kayak gini, ini asumsinya tren berakhir. Koreksi berakhir. Tren mulai kembali hadir. Jadi di sini kalau di saya sih tentunya mau cari posisi sell terus jadi asumsi. Jadi saya niatnya mau nge-sell terus. Nah, niatnya pakai kata niat deh, dari analisa ini saya niatnya mau nge-sell, kecuali harga sensitif ini bisa diterobos oleh satu candle bullish. Bukan oleh satu candle bullish, oleh bullish ya. Bisa aja beberapa candle untuk spread ya akhirnya lewat ya. Nah, tapi ini bukan time frame untuk trading. Kenapa? Kalau saya sekarang masuk pakai sell dengan time frame ini, maka saya mesti siap-siap dengan resiko terdekatnya. Ya mungkin aja nge-sell-nya kena di low gitu ya. Kita kan suka gitu ya, nge-sell-nya kena di low, nge-buy kena di high gitu. Saya hitung aja nih tuh. Banyak ya. 289-an pip ya. 280-an pip. Jadi pakai 0,1 aja udah 200-an dolar. Siap-siap kena 200. Kalau pakai satu lumayan itu Pak. Habis margin saya. Saya lagi pakai margin 2000-an, habis selesai kalau pakai satu. Jadi nggak mungkin nih. Jadi time frame ini nggak mungkin. Bukan artinya nggak mungkin. Time frame-nya nggak memungkinkan kita untuk masuk karena faktor resikonya.
Jadi di mana dong nge-sell-nya? Ya. Saya kecilkan time frame-nya, pakai support resisten. Saya pakai ini deh. Saya kalau udah bagian teknikal mendingan langsung ini ya, ketimbang saya bikin coret-coret dulu. Bukan yang nggak efektif, buat sayanya yang nggak efektif. Buat teman-teman kalau efektif lakukan aja. Apalagi saya nih saya penganut Soros gitu, penganut aliran Soros. Soros tuh yang paling saya pegang adalah satu kalimat dia yang asik gitu. Buat saya itu satu kalimat yang asik. Menurut Soros tuh yang penting bisa di Google ya, ini terjemahan kasar. Bukan. Jadi kalau yang penting itu sebenarnya bukan soal apakah kita melakukannya dengan benar atau tidak gitu. Tapi buat dia yang penting ini terjemahan kasar. Lagi-lagi ini terjemahan kasar. Ini yang paling penting buat dia. Jadi kalau pun analisa kita salah, tapi kalau kemudian bisa dapat profit, ya bener. Pokoknya kalau udah profit bener deh. Nggak bakal salah kalau udah profit. Apapun analisanya, apapun indikatornya, kalau udah profit pasti bener. Walaupun kemudian jawabnya, kok bisa nge-sell ngitung kancing? Kalau profit bener. Nah kalau kayak gini ya, jadi saya kalau pakai teori breakout ya, di sini saya tunggu dia breakout yang ini, support. Atau kalau teman-teman baca kembali yang materi saya tentang 1% candlestick, ini menit 59 nih, 30 menit lagi ya. Menit 59, kemudian resikonya di resisten ini, resiko terdekat taruh di resisten ini, atau kalau rada-rada ngeri gitu ya, takut-takut langsung kena, letakkan sell-nya di sekitar ini. Jadi di sini kalau kita misalkan dapat menit 59 masih di sekitar ini ya resikonya ya kurang lebih itulah 17 pip, 50 pip resiko terbesarnya. Ini lagi seret, lagi turun ya. Menurut saya dia lagi turun, jadi saya cenderung cari sell. Ya. Kemudian di gold, daily dulu. Nah ini, bentar, bagian dari seru dari gold nih, oke, spreadnya udah nggak terlalu lebar ya, masih lebar tapi belum juga mengecil. Ini saya pakai gini deh, pakai support resistance terdekat, ini yang terdekatnya. Gold yang saya kenal tuh ranging ya, tradingnya tuh nge-range gitu dia. Jadi saya terdekat sepertinya kita bisa pakai ini aja nih. Ini cenderung mengarah ke sideways kalau saya. Jadi dia naik, dia turun kan kencang, kemudian naiknya juga kencang. Tapi kemudian ketemu nih level harga kita bilang harga psikologis kayak gini, dia berhenti. Terus dia semakin turun nih harga tingginya makin lama makin turun. Terus semakin turun ya. Harga tingginya semakin turun. Nah, hanya yang membingungkan adalah harga rendahnya masih naik. Jadi kalau di areal ini nggak ada tren sekarang deh. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendefinisikan tren. Kalau tren kan higher high, higher low. Kalau tren up ya, dan dominasi bullish candle. Kalau di trend down dia lower low, lower high, kemudian dominasi bearish candle. Kalau ini high-nya makin rendah, low-nya makin tinggi. Segitiga ini mah. Kalau segitiga tinggal tren segitiga itu biasanya hasilnya adalah kontinuasi tren. Tinggal dia lagi mau mengkontinuasi tren yang mana. Apakah dia mau mengkontinuasi tren yang ini atau dia mau ke atas. Nah, ada satu lagi yang perlu kita ingat, ini emas. Emas ini cukup unik. Emas ini unik. Ya, pertama dia bebatuan. Hasil tambang bebatuan. Ini suatu saat supply akan habis. Jadi harga sebenarnya cenderung akan bergerak naik. Ini maka kalau saya sih, saya dari dulu lebih pede nahan buy gold dibanding sell gold, karena ini ya. Cuma di yang bebatuan harganya nggak boleh terlalu cepat naik. Kalau kayak itu waktu musim batu ya, sampai batu kerikil pun bisa nilainya miliaran, tapi karena dia naiknya terlalu cepat, ya balik jadi seharga kerikil lagi gitu kan. Baliknya juga cepat deh. Jadi
kayak gini dia naiknya terlalu cepat. Dia cenderung akan kemudian ngerem. Nah kemudian si emas juga dijadikan cadangan devisa banyak negara. Nah ini yang menjanjikan stability, kestabilan harga. Jadi dia akan coba ketemu, ini sepertinya udah mulai masuk harga, kestabilan harga dia nih. Jadi mungkin akan membuang, kalau kemarin dia naik dan turun oleh faktor safe haven, ini balik ke karakter dia lagi, stability. Stability ya tradingnya ranging nih. Ini pakai strategi yang diajarin Pak Dewa lumayan nih. Pakai range ya, range trading ini menarik untuk digo. Cuma kalau nahan posisi lama-lama nggak dianjurin di sini karena kalau menurut saya trennya masih nggak jelas. Anda bisa aja ini punya sell atau buy bisa dua-duanya error. Sepertinya ya, dan ini cuma analisa ya. Kan seperti tadi nggak peduli sebenarnya kalau analisanya benar atau salah, yang penting dapat duit. Nah, yang ini euro, dan kalau lihat dari fundamentalnya cenderung akan buruk nih pekan ini. Jadi dia punya kecenderungan untuk kembali melanjutkan tren. Dia udah balik, kontinuasi trennya udah lebih kenceng dibandingkan yang ini kan. Sorry, jadi kalau kita lihat ini pound masih belum jatuh ya, euro lewat begitu aja udah. Jadi kalau kita lihat itu mungkin area 61-nya mungkin juga lebih bahkan. Oh nggak benar nih, tuh 61 dia udah lewat. Harusnya ini yang ya kalau lihat apa menggunakan teori yang sama dengan di sini, dengan di pound. Jangan lihat poundnya atau itunya, kalau kita lihat teorinya aja ya. Lihat teorinya aja, lihat harga tuh tertahan di 61,8% dan apa yang terjadi? Dia turun, Pak. Trennya continue. Tren, koreksi, tren. Jadi kali ini tren, koreksi, tren. Jadi saya juga pengen nge-sell pound karena melihat ini contohnya sampel. Targetnya kemana sih ke daerah ini? Koreksi sudah berakhir di 61,8%. Dan data juga dari sisi fundamental juga masih mengarahkan untuk itu ya gitu. Dia ngerem ini ya Italia dengan Spanyol tuh angka kematiannya agak menurun. Terus apa lagi? Oh, Aussie buat besok. Sama juga ya, kita sudut pandangnya kita pakai itu, pakai gambaran dari apa dari euro dan pound sterling. Sama pakai teori yang sama ya. Dan ini seakan-akan tren turunnya kembali hadir. Di 3 pair ini dari 3 sih saya lebih pilih yang pound ya karena sepertinya baru mulai. Kalau euro udah di ujung-ujung. Aussie seakan-akan juga baru mulai. Cuma ya ini buat besok ada suku bunganya ya. Terus oke, perwakilan indeks. Oil dulu deh. Trump kena PHP ya, pluk, wis, langsung turun lagi. Serem nih. Nih ya, lumayan ya. Dan ini ada bagian dari resiko trading di oil nih. Apa? Karena sekarang pertanyaannya apa yang bisa membuat harga minyak naik? Ini yang perlu kita cari sebelum ambil posisi dia nih. Di luar, kalau ngitung resikonya gampang, lihat harganya aja, harganya kurangin sampai 0 gitu. Sebagian besar sih menggunakan teori itu aja karena gampang dari sisi resiko. Jadi kalau 26 main 0,1 tutup mata klik buy blok itu salah ya, siap-siap kehilangan 26 juta. Pakai 1 lot siap-siap kehilangan 260 juta. Pakai 10 lot wah 2,6 miliar. 100 lot itu dana pengolah apa triliun itu. Oke. Apa yang bikin ini pertanyaannya, apa yang bisa memicu kenaikan harga? Ini udah bukan soal apakah dia akan kembali turun. Nah, itu mungkin kalau dia kembali turun mungkin. Yang pertama yang terpikir kalau lihat dari sini ya sepertinya antara ini nih, OPEC, Rusia, Arab.
Kalau mereka sepakat aja, baru dia terpicu. Ini kan berita kemarin ini naik, dia dipicu oleh pernyataan Trump yang dia bilang dia udah telepon kedua temennya katanya di Arab dan Rusia, udah telepon Putin, dan mereka kemudian kasih ketenangan ke Trump kalau it's enough gitu, turunnya udah cukup gitu. Kemudian pas mau ketemu, mereka berdua malah bilang ntar dulu ketemunya, nggak jadi, langsung get down deh. Ini aja nih yang perlu kita cari tahu sehingga kita bisa lebih optimis untuk ambil posisi buy. Agak kalau nyari sell ini sebenarnya bukan kalau ngeliat candlenya aja gitu, nggak tanpa tahu kalau itu oil gitu ya. Kita tutup oilnya gitu, kata oilnya kita buang seperti ini gitu. Ya dia kalau bisa di bawah 26 lagi ya, di bawah 25 sorry 25.28an ya itu sell area lagi sampai targetnya sampai 20. Tren turun nih kan, tren turun, kita nyarinya sell. Ini mungkin kalau di kita hitung nih naik, anggap trennya mulai dari sini. Itu kan sekitar 61 poin lah. Iya, sekitar 61. Jadi kembali nge-sell lagi kita bukan di grafik ini. Tapi kalau memikirkan oilnya, ini ada satu level harga yang udah impossible price nih. Harga-harga yang nggak mungkin ada, seharusnya sih harga-harga yang seharusnya tidak ada. Kenapa? Karena ini udah mulai masuk harga untuk cost production-nya oil ya, untuk produsen. Jadi kalau ngeliat oilnya nge-buy, kalau ngeliat chartnya nge-sell. Hang Seng. Saya tuh lebih suka ngeklik sih ketimbang bikin analisa Hang Seng. Karena bagian yang nggak suka tuh kalau bikin analisa adalah yang kayak begini. Betapa mudahnya analisa kita dipatahkan gitu, ataupun begitu benar kita belum ada posisi gitu kan, pahit gitu loh. Jadi mendingan dipakai untuk nge-trade gitu. Jadi cenderung price action-nya lebih tinggi. Jadi kalau pakai ini saya tunggu begini deh. Time frame saya 5 menit. Nah, saya tunggu dia breakout. Kalau sini targetnya ini, kalau di sini ya targetnya di sini. Kalau kecenderungan buang dulu Hang Seng-nya, ini lagi datar nih. Nah, ini masih masih dibilang naik juga belum menurut saya sih. Oke. Ada yang tanya kan sampai sini, silakan. Bosen juga ngobrol sendirian. Oke, kalau ada yang mau tanya kan silakan. Tadi pagi-pagi saya udah kena stop loss di sini nih. Ini saya masih mempertahankan posisi yang trading payroll kemarin ya. Tiba-tiba dengan kebaca pula ada headline isu katanya si Borisnya di rumah sakit kan, jadi saya hold. Tadi pagi udah bagus sih. Gitu lagi deh. Sama. Pak, nggak keren Pak, sama Pak. Oke, kalau yang mau tanya kan silakan. Hari ini sih sepertinya yang menarik itu di construction PMI-nya UK. Jangan Pak Budi lagi buy port. Pak ini nggak mantap Pak. Mantapnya tadi itu Pak, sekarang udah nggak mantap. Oke.
Kalau kita lagi di time frame pendek, ya kelihatannya dia lagi sideways. Tapi kalau kita udah semakin memanjang begini, saya temukan dia begini, Pak. Saya temukan begini kan kita kan apa identifikasi tren gitu ya. Kita identifikasi tren itu kan tren bisa diidentifikasi dengan memperhatikan shadow high dan low dari candlestick. Jadi kalau dia lagi trend down, high-nya makin turun nih. Kalau kita high yang ini kan makin turun ya. Dia naik sini, dia turun sampai sini berhenti. Ini jadi kemudian turun berhenti lagi di sini. Dia turun, dia bikin high lagi di sini. Turun lagi nggak mampu ngeliatin high yang ini. Naik lagi, dia tahan lagi terus. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat high-nya makin rendah nih. Kemudian juga kalau kita lihat low-nya, dia tuh sampai sini kan dia punya area low di sini. Turun, dia bikin low, turun lagi bikin low lagi, sempat naik, terus ini yang agak lumayan. Dia bikin lagi low di sini. Lihat low-nya makin rendah. Sampai sini ini boleh bilang masih di sekitar 4 yang sama gitu. Ya soalnya saya masih sell, jadi saya lihat low-nya masih turun gitu ya. Kalau ada posisi nggak bakal itu. Lalu kalau iseng-iseng kita hitung aja nih, bearisnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Sekilas juga kalau teman-teman lihat di areal ini, bearisnya tentunya akan lebih banyak daripada bullish. Jadi kalau masuk ke ciri trend down kan, dia kan lower high, high-nya makin rendah, kemudian lower low, dan kemudian dominasi. Bearisnya lebih banyak. Jadi sini trennya down. Kapan kita bilang dia sideways? Yaitu kalau dia kemudian nggak ada yang low, high-nya jadi nggak lower lagi, atau low-nya jadi nggak lower lagi, atau kemudian kelihatan candle bullish-nya udah mulai makin dominan. Saya lagi nge-sell, Pak, jadi saya nggak ngeliat double bottom, Pak. Yang ini kan, Bapak lihat yang ini kan. Saya lagi nge-sell, tapi jadi saya nggak lihat yang ini kan. Sampai sini dia turun, dia naik sampai sini, kemudian dia turun lagi, dia naik sampai sini. Nah, bukan sih Pak, maksudnya bukan ngotot sih. Kalau kita agak susah gitu ya, Bapak lagi ada posisi sell, kemudian kita coba pandang dia, double bottom nih gitu ya. Itu kan pengen nge-buy. Nah, di mana level buy-nya? Ini. Double bottom dia punya neckline. Neckline-nya udah bagus nih. Dia punya neckline. Supaya huruf W-nya kelihatan. Biar huruf W-nya jadi makin jelas. Nah, sekarang buy-nya gimana? Buy-nya kalau dia ngelewatin neckline itu. Kalau dia nggak ngelewatin, ya belum buy. Jadi saya tetap stop loss-nya belum mau saya pindahkan. Kalaupun saya pindahkan, saya akan pindahkan ke sini. Udah pindahkan aja kali ya. Ada warning tuh soal double bottom. Oke. Kalau ngotot ya saat lagi ada punya posisi mestinya kita ngotot. Tapi ngototnya dengan menghitung risiko tentunya. Jangan pula kita kemudian, saya nge-sell gitu ya, terus ya sudah kita hold sampai mati gitu. Jangan, mati beneran. Iya, ciri-cirinya ini baru ciri Pak, cuma belum dikonfirmasi. Jadi memang belum bisa bilang dia double bottom. Potensial double bottom, tapi belum double bottom. Seperti yang di atasnya, kalau gitu saya bisa bilang dia sebenarnya sudah punya double top gitu ya. Yang udah dikonfirmasi. Mana sebentar. Waktu dia sini kan triple bahkan.
turun. Nah, triple bahkan ya. Oke. Kedeketan ya. Ya kan dia sampai sini, di sini kemudian dia naik, nanti lagi sini dia naik lagi, terus dia begini. Lalu kalau kemudian kita lihat kalau bottom dan top itu dia mesti punya neckline, garis pancung gitu. Nah ini waktu itu dia punya di sini. Harusnya sih kita entry-nya di sini. Candle ini kemudian kalau nge-sell di sini dapat, ini dipertahankan. Resikonya gimana? Resiko terdekatnya bisa kita katakan SL terdekatnya ada di sini. Kok nggak mau? Ini. Entry-nya di closing candle. Saya cenderung pakai closing candle ketimbang pakai pending order. Kenapa kalau pakai pending order bisa-bisa dapatnya di sini? Di low-nya. Di parah lagi. Ini bagus closingnya masih begini. Kalau closingnya kemudian balik di atas ini, nanti pada bilang false breakout. Kalau saya sih saya tidak mengenal false breakout. Dia breakout, tapi nggak dikonfirmasi. Kalau misalkan ini jadi candle bullish ya, dia breakout tapi nggak konfirmasi. Nah kalau false itu biasanya karena kita keburu masuk, plek, kelihatannya seperti breakout, kita masuk, pas closing candle-nya dia balik lagi, sehingga tidak terlihat kondisi harga yang menembus level tertentu. Baru dia balik lagi. Nah celakanya kita udah ambil posisi. Berarti yang false itu bukan breaknya yang false, kitanya yang false. Kenapa kita ngeklik? Jadi saya nggak mau pakai false breakout. Karena kadang kalau pakai istilah false breakout itu apa ya? Saya cenderung bilang kita terlalu mendewakan teknikal gitu. Betul Pak, betul Pak. Ini kalau Bapak masuk, kalau kita ngeklik di sini itu berarti ngekliknya pakai 1% candlestick. Kalau ngeklik, kalau enggak ya enggak. Karena 1% candlestick bukan pola candle tapi metode entry. Kalau yang belum dapat e-booknya boleh PM aja, nanti saya kasih. E-booknya udah disemprot sama itu kok, udah disemprot sama apa? Lupa namanya. Disinfektan. E-booknya aman, udah disemprot sama disinfektan. Sekarang mulai begitu tuh. Ya Pak, yang ini Pak. Ini kita masuknya pas di payroll kan. Terus ketiduran, closingnya di atas. Ada, cakep banget deh. Untungnya kemudian dapat kabar Bos Johnson di rumah sakit kan. Jahat ya. Bener kayaknya jahat gitu. Ya ada lagi yang mau tanyakan silakan. Hari ini sih yang menarik pon justru jam 3.30 ya. 3.30. Kalau pakai trik fundamental berarti candle dipindahkan dia ke 5 menit. Standby sekitar 3.25. Lihat di 3.25 itu jadi bullish atau bearish. Terus entry-nya di 3.29. Siapkan stop loss. Karena trik itu statistiknya dari 10 2 kali error. Oke, ada lagi mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.